Saya yang menyampaikan, mudah-mudahan saudara kita dari Sabang sampai Merauke tetap diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan cinta tanah air yang sejati, biar tidak termakan oleh doktrin-doktrin para habaib yang sudah terlalu. Saya kalau ingat para habaib sudah keterlaluan menghina ulama, menghina pribumi, saya ingat sejarah Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani, di manakala tentu waktu itu bawah pimpinan Ibnu Saud dan keagamaan di bawah pimpinan Abdullah bin Abdul Wahab Al-Wahabi. Pernah terjadi di Makkah gak ada hujan, kemarau panjang, hingga dengan kebijaksanaan dan keprihatinan beliau Ibnu Saud, seluruh ulama diundang oleh beliau untuk mohon doa kepada Allah, munajat atau terkenal dengan sholat istisqa. Ternyata di antara mereka ulama yang dijagokan oleh Ibnu Saud, mereka yang ahli fasih dengan Arabnya, fasih Quran dan hadisnya, ternyata justru tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau Ibnu Saud sadar ada salah satu sarjana yang belum dipanggil oleh beliau Ibnu Saud. Sarjana itu beliau dalam sejarah orangnya biasa, pendek, tidak tinggi, kecil, hitam. Jadi gestur Syekh Nawawi, gestur orang Jawa. Jadi kecil, pendek, hitam. Tidak seperti mereka yang sok ganteng, yang sok mancung, yang sok fasih. Boten. Akhirnya dipanggil. Ternyata apa? Setelah kehadiran beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, mungkin ini yang dibawa oleh para habaib hingga menghina ulama Nusantara, hingga menghina pribumi. Ternyata masih sakit hati dengan beliau Syekh Nawawi yang beliau pendek, hitam dan kecil, dan seperti mereka yang sok Balawi. Beliau hanya doa dengan doa Jawa. Ya Allah, mpun dangu dereng Jawa, nyuwun Jawa ya Allah. Oh, ya Allah, lami dereng Jawa, kula nyuwun Jawa. Artinya, ya Allah, belum lama hujan, hambamu minta hujan. Sudah lama tidak hujan, beliau menghambakan diri kepada Allah minta hujan. Dua kata dengan pakai bahasa Jawa, mereka terbengong. Raja dan para ulama mereka ada ulama Yahudi, betul? Biarpun fasih Quran dan hadisnya, fasih bahasa Arabnya, belum tentu. Ini beliau Syekh Nawawi, ya Allah, mpun dangu boten Jawa ya Allah, hambamu nyuwun Jawa. Loh, kawulane alit sing item nyuwun Jawa, langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kering yang melanda di Arab, hujan kepruk. Itu yang hati-hati. Kalau kamu sampai menghina ulama Nusantara, kalau sampai menghina rakyat dari Sabang sampai Merauke, kalau tidak sadar tobat, awas. Lebih bangkit, tidak hanya ucapan alaikum laknatullah. Hati-hati. Hati ya, hati-hati.
tadi malam yang disampaikan oleh Gus Ubat, memang kita berterima kasih. Ulama kita legowo marhaban, monggo. Kitab Sulam Taufik, kitab Safinatun Najah, ini Sayyid Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, dan Yahudi, orang Yaman tapi sudah Islam. Betul? Hati-hati, karakter Yahudi walaupun sudah Sayyid katanya, ini perlu kita bongkar. Syekh Nawawi tidak mau ketinggalan langkah, tetap dikritik, tetap dihalau, diantisipasi, karena belum tentu pas menjadi menu rakyat NKRI. Betul? Makanya beliau mensarai juga kitab Kasyifatus Saja, mengungkap tabir tabiat, mengungkap tabir karakter gen Yahudi yang dari Yaman. Hati-hati. Ini makanya Pak Puji berani, virus kabeh bahaya. Baik menurut Yaman, belum tentu baik menurut NKRI. Betul? Dengan sopan Sulam Taufik, karena diawali bismillah. Oh iya, monggo, berarti ngajak ke Tuhan, ketuhanan. Ada alhamdulillah, oh monggo, mengajari kita harus bersyukur. Ada bersolawat, oh monggo, ditepis oleh Senawi Al-Bantani. Betul, Muhammad adalah Sayyid. Hati-hati, Muhammad Nabi Rasul kita nggak pernah membanggakan diri atas nasab beliau, tapi tahadusan bin nikmah, bahwa itu anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tahu tabiat karakter jiwa Yahudi yang dari Yaman, sombong. Betul? Hati-hati, libas guaing ya, santap. Makanya Syekh Hadratus Syasim Asari, man laisa lahul adab yajibu alaihim santab. Betul? Kamu sedang rame-rame membahas keluarga, Syekh Nawawi juga nggak mau ketinggalan. Buka Kasyifatus Saja, siapakah keluarga Nabi? Memang betul Kanjeng Syekh Nawawi Al-Bantani, memang pas juga bisa masuk. Yang dianggap keluarga adalah Ahlul Bait yang haram menerima zakat, yang haram menerima sedekah, yaitu Banu Hashim. Betul? Dan Bani Abdi Manaf. Tapi beliau ngasih solusi penjelasan yang pas, wal ansabu, yang paling relevan keluarga di kitab Safinatun Najah adalah ummatul ijabah, umat yang siap menjawab ajakan dakwanya Nabi kita Muhammad SAW. Hati-hati, dari Sabang sampai Merauke, ini adalah umat Muhammad yang siap menjawab akhlak Muhammad SAW dengan akhlak Bhinneka Tunggal Ika. Hati-hati, kita harus kembali. Muhammad adalah nabi terbaik di antara umat-umat nabinya. Muhammad terbaik daripada rasul-rasul yang lain. Begitu juga umat Muhammad, umat yang terbaik. Hati-hati antum ya, kalau sampai menginjak dari Sabang sampai Merauke, ini namanya ummatul ijabah, umat yang setiap waktu, setiap saat siap menjadi umat produk terbaik. Ummatan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Sekarang mohon maaf, gara-gara Sulam Taufik mungkin tidak mendengar, tidak baca kitab Kasyifatus Saja, mungkin hanya Safinatun Najah, radikal yang ada. Betul? Dikit-dikit sweeping, dikit-dikit sweeping. Ini karakter-karakter ulama Yaman yang asli gennya gen Yahudi. Hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada. Tetap bacaannya bagus Gus, tapi karakternya dikit-dikit sok Islam sendiri, sok terbaik sendiri, gak punya etika bahwa kita ini NKRI Indonesia yang semuanya sudah ada.
dia overacting, betul? Sok jadi polisi, sok jadi tentara, sok jadi pengaman. Oh, bahaya. Berarti rasa persaudaraannya tidak ada. Adawah yang kau tanamkan, permusuhan yang ada. Nggak masuk. Nol besar, nol besar. Cukup ya. Apalagi nanti malam saya kupas, ada habaib yang berani bicara tanpa ilmu, berani bicara yang nuansanya akan merubah Surabaya, katanya Sirul Baik. Awas seluruh habaib yang ada di Surabaya, hati-hati antum. Selama tidak taubat, alaikum lanatullah, tetap menghantui kamu semuanya, betul? Ya sudah, ini aja Pak, sore-sore. Mudah-mudahan sarapan sore ibarat tahu tempe. Menu yang pas adalah as-sajadul asharif, ibarat tahu dan tempe dari kedelai kupas, sederhana tapi menjadikan 4 siat 5 sempurna.